Selamat pagi atau selamat siang untuk siswa-siswi sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita sejarah Indonesia, yaitu berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Strategi Diplomasi. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui strategi, yaitu kekuatan senjata. Ya, tapi selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu juga melalui jalur diplomasi atau disebut juga dengan perundingan. Ada 3 cara diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama, yaitu mencari dukungan negara-negara anggota PBB. Maksudnya di sini adalah bangsa Indonesia mencari dukungan atau mencari pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain. Lalu yang kedua, membawa masalah Indonesia Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Nanti ini berbuah hasil dengan dibantunya Indonesia oleh Dewan Keamanan PBB dengan menerjunkan KTN atau Komisi 3 Negara. Lalu yang ketiga, berunding langsung dengan Belanda. Jadi ini dipelopori oleh beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang jago memang dalam berunding seperti Syahrir, Amir Syarifuddin, dan akhirnya sukses ya. Ada perundingan Linggarjati, ada Renville, ada Rumroyen, dan nanti di akhir ada konferensi Meja. Baik, sebelum kita masuk ke perundingannya, kita lihat dulu negara-negara mana yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada negara Mesir. Ya, negara yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Jadi nanti anak-anak kami kalau ada soal yang menanyakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kalian harus menjawab Mesir, ya. Lalu yang kedua ada India, ya. Lalu ada Australia. Ini Australia adalah partner terbaik kita ya Indonesia karena mereka membantu kita lewat KTN-nya. Lalu yang keempat ada Lebanon, lalu ada Suriah. Ini nanti tergabung dalam Liga-Liga Arab ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Arab Saudi. Ya, boleh ditambahkan anak-anak. Selanjutnya, sebelum perundingan Linggarjati, sebenarnya ada banyak perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Yang pertama, perundingan awal atau permulaan perundingan dengan Belanda itu tanggal 10 Januari 1946. Itu yang pertama diprakarsai oleh Panglima AFNI, yaitu Letnan Jenderal Christison. Ya, jadi anak-anak kami ini harus kuasai nih nama pimpinan AFNI ini. Ya, lalu Jenderal Christison itu ditemani oleh Archibald Clarke dan juga Lord Killian, yang mana itu dari Inggris yang bertindak sebagai penengah. Lalu yang kedua ada perundingan di kota Oakville 14 sampai 25 April 1946. Itu dilakukan di Belanda tanggal 14 sampai 25 April 1946. Tetapi perundingan ini mengalami kegagalan. Yang ketiga, perundingan gencatan senjata. Jadi karena banyak sekali korban jiwa, maka Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata tanggal 20 sampai 30 September 1946. Ya, tapi lagi-lagi perundingan ini tidak mencapai hasil yang diinginkan. Lalu yang keempat, inilah cikal bakal perundingan Linggarjati. Ya, 7 Oktober 1946. Siapa tokoh yang berhasil menengahi ini adalah tokoh yang berasal dari Inggris, yaitu Lord Killian. Berhasil membawa wakil pemerintah Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Ya, ini pertama sekali di rumah konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Ya, Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya Syahrir, sedangkan Belanda diketuai oleh Profesor Schermerhorn. Lalu terjadilah perundingan Linggarjati 10 November
1946. Oke. Slide mengatakan. Oke, Perundingan Linggarjati 10 November 1946. Pak, benernya Linggarjati atau Linggajati? Ya, keduanya boleh dipakai, nak. Ya, ada referensi mengatakan boleh Linggarjati, ada Linggajati tanpa ada R ini. Ya, namun kalau menurut kalau melihat nama desanya atau nama tempatnya itu adalah Desa Linggajati. Ya, tapi berbagai referensi pakai R dia. Boleh Linggajati, boleh Linggarjati. Jadi sama saja ya, supaya jangan bingung. 10 November 1946. Nah, ini dia ya. Ini adalah kelanjutan perundingan sebelumnya. Ya, sejak tanggal 10 November 1946 di desa Linggajati, Cirebon, Jawa Barat. Ya, nama desanya Linggajati. Kita lihat siapa-siapa tokoh yang menghadiri atau yang menandatangani atau menjadi juru runding di perjanjian Linggajati. Yang pertama, sebagai penengah itu ada Inggris diwakili oleh Lord Killian. Yang kedua, wakil Indonesia. Ini saya lupa buat ininya ya, Indonesianya. Jadi ketinggalan nih. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, wakil Indonesia itu ada ketuanya Sultan Syahrir, ada Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirto Projo, dan ada Akagani. Itu sebagai anggota, ingat ya. Syahrir ketuanya ya. Lalu yang ketiga ada wakil Belanda. Wakil Belanda itu adalah Profesor Sermerhorn, lalu ada De Boer, anggota, dan ada Van Poel. Ya, jadi ingat ya. Inggris tadi Lord Killian, Indonesia Syahrir, lalu Belanda Profesor Sermerhorn. Berikutnya adalah isi perjanjian Linggarjati. Isinya yang pertama adalah Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia secara de facto itu mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Sangat kecil ya. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama RIS yang akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949 yang terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pimpinannya adalah Ratu Belanda sebagai ketua. Nanti akan ditandatangani 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Pertanyaannya adalah, apakah perjanjian Linggarjati ini menguntungkan atau merugikan bagi bangsa Indonesia? Silakan anak-anak kami jawab di dalam hati masing-masing terlebih dahulu. Baik, sisi negatifnya ya merugikan sekali. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu jadi semakin sempit, yaitu tidak mencapai Sabang sampai Merauke. Ya, hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Sangat kecil sekali. Sedangkan kenapa Syahrir menandatangani perjanjian Linggarjati? Jadi menurut Syahrir, ya minimal bangsa Indonesia itu diakui secara de facto, meskipun hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Ya, tapi beberapa kalangan mengatakan bahwa Syahrir itu bodoh atau Syahrir itu tidak pintar dalam runding karena mau tanda tangan padahal hanya diakui wilayah Indonesia, Jawa, Madura, Sumatera. Jadi kembali ke siswa-siswi kami sekalian, merasa apakah Syahrir itu pintar atau bagaimana? Ya, apakah memang langkah sudah benar atau tidak? Baik, sekarang kita akan lihat cuplikan video perundingan Linggarjati. Oke, selamat menyaksikan.
inilah dia bisa bekerja karena tempatnya sejuk, tepat di bawah kaki oleh sebagai penengah karena bisa sejuk. Pernah juga nih ada pertanyaan di SNMPTN kemarin, Hasan kemudian bisa bekerja, jawabannya karena bukan apanya ya kalau di tulisannya seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville ini dilakukan di atas kapal pengangkut pasukan angkatan laut Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Seperti yang saya bilang tadi kan, bahwa di atas kapal Renville maka dibuatlah namanya adalah perjanjian atau perundingan Renville. Ini terjadi 8 Desember sampai 17 Januari 1948. Ya, berarti ini ada sekitar 2 minggu ya. Siapa saja delegasi yang hadir pada perjanjian Renville? Yang pertama itu adalah orang-orang dari KTN. Karena KTN, setelah KTN baru masuk Renville. Jadi cikal bakal Renville itu adalah KTN. Ada Frank Graham, ketua, lalu Paul Van Zelen sebagai anggota, dan Richard Kirby sebagai anggota. Ya. Lalu yang kedua, wakil Indonesia itu adalah Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, lalu ada Leimena, dan ada Choa Tip Yen dan Nasrun sebagai anggota. Sedangkan wakil Belanda itu ada Abdul Qadir Wijoyatmojo sebagai ketua, lalu ada Van Vredenburg sebagai anggota, dan ada PJ Kuts dan Sumokil. Kita lihat ada dua tokoh ini dari Indonesia. Ya, ada Sumokil dan juga Abdul Qadir Wijoyatmojo ini dikenal nanti sebagai pengkhianat nih ya. Ini pemimpin tokoh disintegrasi. Oke, apa hasil perundingan Renville? Yang pertama, penghentian tembak-menembak. Lalu yang kedua, daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI. Belanda membentuk negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebiscit terlebih dahulu. Jadi ini dampak Renville ini sangat besar ya. Nanti akhirnya didirikanlah negara-negara bagian di Indonesia. Lalu membentuk Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda. Persetujuan Renville ditandatangani oleh Amir Syarifuddin dan Abdul Qadir Wijoyatmojo. Jadi ini sangat merugikan, dan pertanyaan lagi-lagi kenapa Syarifuddin menandatanganinya, kan? Oke, ini semakin mempersulit posisi Indonesia, ya, karena wilayah RI semakin sempit. Ya, itulah sebabnya Renville ini mengundang reaksi keras dari Parpol dan juga TNI. Kalau dari Parpol mengatakan bahwa hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Sedangkan kalau dari TNI mengatakan bahwa perundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. Dan disinilah nanti muncul perjuangan, yaitu yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa menyenangkan
untuk kita semua. Thank you.